محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم يمتاز فيه أصحاب الشمال عن أصحاب اليمين. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسlimun. Para jemaah kaum muslimin dan muslimat, wal hadirin wal hadirat, wal musyahidina wal musyahidat. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat maghrib dan insyaallah isya di Masjid Raya Bangkinang. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepadanya atas kesempatan serta kesehatan yang diberikannya pada petang ini, Jumat pekan pertama di bulan ini. Kita diizinkan Allah menyambung kaji bersama Imam Muslim Ibnul Hajjaj Al-Qushairi An-Nisaburi. Mudah-mudahan syukur kita diterima oleh Allah SWT sehingga berbuah nikmat-nikmat yang senantiasa bertambah, yang membuat kita hendaknya semakin bertambah bersyukur kepadanya. Ma'asyiral kiram, bapak dan ibu, saudara-saudari yang saya muliakan, yang saya hormati, selawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kita agama ini, yang telah menunjukkan kepada kita jalan ini. Mudah-mudahan Allah semakin menambah ilmu kita tentang beliau, tentang jalan yang diajarkannya, dan diberikan pula kekuatan untuk mengimani dan mengikutinya, dengan harapan mudah-mudahan kita di akhirat dekat-dekat pula dengannya. Mudah-mudahan kita juga diizinkan dapat syafaat daripadanya. Oleh itu perbanyaklah salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kembali di Kitabus Shalah kita sambung masuk babu at-tashahhudi fis shalah. Bab tentang tasyahud di dalam salat. At-tashahhud min tashahhada yatashahhadu tashahhudan, yaitu dari kalimat asy-syahada, yaitu bersaksi. Karena bacaan terpenting di dalam kalimat atau dalam at-tasyahud itu adalah an-nutqu bisyahadatain. Karena kalimat yang paling penting di dalam kalimat atau dalam bacaan tasyahud itu adalah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sehingga disebutlah dengan at-tasyahud.
Dia juga disebut dengan at-tahiyyah. At-tahiyyatul ula atau di tasyahud awal dia disebut juga at-tahiyyatul akhir. At-tahiyyah adalah at-ta'zim, yaitu menta'zim Allah tabaraka wa ta'ala, yaitu menghormati, meninggikan. Karena di dalamnya juga terdapat at-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu lillah. Maka Imam An-Nawawi rahimahullah atau sebelumnya Al-Qadhi Iyad Al-Yahsubi 544, Imam An-Nawawi 676 atau 767, afwan 676 atau balik-balik nih. Allahumma salli 676 menyebutkan bab ini atau buat judul bab ini dengan babu at-tasyahud, yaitu tentang apa yang dibaca di dalam at-tasyahud. Dalam bab ini Imam Muslim menyebutkan banyak hadis, dan insyaallah mudah-mudahan Allah mudahkan kita membacakannya dan memahaminya. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Zuhair bin Harb wa Utsman ibn Abi Syaibah wa Ishaq ibn Ibrahim. Qala Ishaq akhbarana wa qala al-akharani haddatsana Jarir an Mansur an Abi Wa'il an Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu qala kunna naqulu fi as-salati khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam assalamu ala Allah assalamu ala fulan faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhata yawm inna Allaha huwa as-salam fa idza qa'ada ahadukum fi as-salati falyaqul at-tahiyyatu lillah was-salawatu wat-tayyibat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin fa idza qalaha asabat kulla abdin lillahi salihin fis samai wal ard ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh thumma yatakhayyaru minal mas'alati ma syaa. Telah qala haddatsana Zuhair ibn Harb telah menceritakan kepada kami hadis ini. Zuhair ibn Harb, yaitu Zuhair ibn Harb ibn Shaddad An-Nasa'i Abu Khaythama Al-Baghdadi, thiqatun hafidh wa musannif. Wa Utsman ibn Abi Syaibah, yaitu Utsman ibn Abi Syaibah, Utsman ibn Muhammad ibn Ibrahim Al-Absi, dikenal dengan Utsman ibn Abi Syaibah, saudara Abu Bakar ibn Abi Syaibah, yang sering kita dengar namanya karena Imam Muslim paling banyak meriwayatkan hadis dalam kitab As-Sahih dari jalur syekhnya Abu Bakar ibn Abi Syaibah. Utsman juga seperti saudaranya, walaupun saudaranya lebih terkenal daripada Utsman. Wa Ishaq ibn Ibrahim, itu Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad Al-Hanzali, yang dikenal dengan Ishaq ibn Rahawayhi atau Rahuyah. Beliau adalah seorang ulama hadis dan juga seorang ulama fiqih yang disanjung oleh Imam Ahmad, ma'abara ilaina Baghdad nahra Khurasan
afqahu min Ishaq. Tidak ada yang menyeberang sungai Khurasan menuju Baghdad ini, dia asli dari Khurasan. Tidak ada yang menyeberang sungai Khurasan sampai ke Baghdad yang lebih faqih daripada Ishaq ibn Rahuyah. Jadi kalau ketemu dalam kitab-kitab fikih nanti wabihi qala Ishaq wa qala Ishaq, yang maksud adalah beliau ini Ishaq ibn Rahawayhi atau Rahuyah Al-Hanzali. Cuma ada mazhab Ishaqi, enggak ada. Subhanallah. Ya, itu tanda bahwasanya mereka juga tidak mewajibkan untuk bermazhab. Karena asalnya tidak bermazhab, hukum asalnya. Asalnya kita ittiba ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bilang tidak tertib berarti sahabat tidak tertib agama. Tidak sistematis berarti Nabi tidak sistematis mengamalkan agama. Tapi begitulah sebagian menganggap kalau tidak bermazhab tidak tertib, tidak sistematis, kacau. Saya tidak mengerti di mana kacaunya, sampai sekarang tidak paham saya. Ya, di mana kacaunya saya tidak paham. Tapi tidak apalah, yang merasa kacau sendirilah. Kalau kita insya Allah tidak. Karena apa, Nabi SAW kan tinggal ikuti. Kalau pas misalnya itu mazhab yang rajih dalam mazhab imam kita Syafi'i, alhamdulillah kita Syafi'i dalam masalah itu. Kalau seandainya pas yang kita amalkan dari amalan Nabi SAW, mazhab Hambali, juga tidak ada masalah. Karena kita juga gak akan ditanya nanti, apakah kamu mengikut Syafi'i, mengikut Maliki, apalagi mengikut Kiai Haji Fulan dan Fulan. Tidak akan ditanya. Yang ditanya adalah maza ajabtumul mursalin. Apa yang kalian jawab dari dakwahnya para rasul itu? Apa yang kalian ikuti? Itu ya. Kita tidak ditanya tentang apa yang kalian ikuti dari Dasman Yahya, tidak. Makanya sekarang saya perlu kamilkan, kalau tuan-tuan jangan bermazhab ke Dasman. Ya. Kadang-kadang ni togang mazhab Syafi'i ini, tapi bawa mazhab ignoran. Tak. Ya. Jangan patokannya Dasman. Tapi bila Dasman mengikuti Sayyid Waladi Adnan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikutilah. Sebagian karena memang terbiasa taklid, dikiranya kita ngajar taklid. Kita tidak mengatakan seperti kita mengatakan al-iman ya'rizu ilal Madinah, iman itu kembali ke Madinah seperti kembalinya ular ke sarangnya. Madinah siapa? Madinah Dasman, Madinah Utsman, Madinah Affan, itu siapa? Enggak, kita bukan. Ya, yaitu yang ijma' ahli Madinah, bukan personal-personal yang tinggal di Madinah atau belajar di Madinah atau pernah lewat di Madinah, bukan. Ijma'nya ahli Madinah seperti apa? Adapun perbedaan pendapat antara satu orang, dua, tiga dan sebagainya itu bukan. Makanya kita bukan membawa ke personal, tidak. Kita bawa kepada ijma'nya ahli Madinah. Karena ijma' ahli Madinah itu kata Imam Malik hujjah. Walaupun diperselisihkan oleh ulama yang lain. Bukan siapa yang pernah belajar di Madinah. Belajar di Madinah banyak kepalanya. Tidak akan sama semuanya. Tapi siapa yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi SAW dengan sebaik-baiknya. Kalau ikhtilaf masih ada, tidak akan sama. Ya, palo sama nambah bulu, iya. Hah? Isi babulu juga. Allah musta'an. Isinya berbeda-beda. Jadi bukan personal, apalagi kelompok. Pengajian masjid raya atau pengajian Melayu, bukan, tidak ada masjid bukan patokan, jemaah bukan patokan, kelompok bukan patokan, ya, apalagi mazhab juga patokan, tapi patokan kebenaran adalah ad-dalil minal kitabi was sunnah, wallahul musta'an. Tapi susah memang memahamkannya bagi yang tidak paham, tapi bagi yang paham lenggok-lenggoknya. Tuan-tuan contoh paham kan? Alhamdulillah. Mana nak paham apa? Nak pernah duduk sih kalau bukan paham. Cuma duduk, insya Allah
Paham. Ikan belen-belen dia di medsos itu tak kan mah paham tu kaum muslimin. Iya. Allah musta'an. Kan belen-belen di medsos mana kan paham duduk ndak. Sanglah duduk je kadang angguk-angguk ngantuk, ndak angguk-angguk. Ndak angguk-angguk iya kan, angguk-angguk ngantuk. Kadang angguk-angguk curiga leh alhamdulillah dah habis seciknya. Dah habis ciknya. Subhanallah, ngaji tu mendapat cik. Orang banyak dapatnya cik dapatnya. Ya seperti kita bahas tentang masalah tahun baru kemarin kan, semuanya itu yang ancak dapat nombor cik dia. Ya kan dapat cik nombor. Iya menuinya. Ya menuinya. Itu yang ditonjolkan. Jelas. Jadi kadang-kadang subhanallah, telinga-telinga itu kadang memang jinaknya ke tempat-tempat yang contoh apa? Dia buatnya para ahli hikmah contoh loba lah. Contoh loba cai tampik nan awun bungo-bungo cai deh. Jen contoh lah langu. Sebanyak bungo hancak ndak nampak dia nampak. Bongan-bongan nampak dia. Nak busuk-busuk nampak. Auzubillah. Dia kaum muslimin dan muslimat di rumah. Yang begini tidak akan paham memang. Tidak akan paham. Sekalipun berpuluh-puluh tahun ngaji tidak akan paham. Sama dengan orang pergi ke Mekah. Kalau dicarinya yang buruk-buruk, banyak di Mekah yang buruk. Tapi kalau yang cari yang baik-baik, pasti keluar dapat yang baik-baik. Ke Amerika pun antum pergi dapat yang baik. Nah, kalau ada orang yang pernah misal belajar di Mekah, pernah belajar di Madinah, bahkan belajar di Arab Saudi, yang keluar daripadanya yang buruk-buruk terus, berarti itu yang dicarinya. Karena dia jenis lalat, bukan jenis lebah. Kalau jenis lebah enggak, yang dicarinya yang baik-baik. Masih ingat perkataan Ibu Yahamka kan? Ketika ada yang mengatakan, saya ke Amerika enggak ada pelacur katanya. Yang ini ke Mekah ada dapat ketemu pelacur. Kan yang dicari mana tempat pelacur sih kon? Subhanallah. Ibu Yahamka enggak mana tempat-tempat yang bisa potensi dakwah ilmu di sini. Makanya dapatnya ilmu, bukan tempat-tempat buruk. Makanya biasakan hati mencari yang baik. Kaum muslimin, ini gara-gara Ishaq bin Rahuyah. Sengaja panjang-panjang situ kan ya. Jadi tidaklah mau ngaji kan. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Karena memang setiap nama itu seperti kata Imam Al-Bukhari. Ya Imam Bukhari mengatakan ma min ismin fit tarikh illa waladayya fihi qissah. Tak satu pun nama orang dalam sejarah atau nama tempat atau nama sesuatu kecuali saya punya kisah yang bisa diriwayatkan. Ini perkataan beliau. Ini Imam Bukhari tawassul ikut-ikut sekene. Sekene tak bisa banyak dah. Awak banyak nama yang tak ada kisah sama sekali dah. Tapi ada cik-cik. Karena memang orang-orang saleh itu selalu kisahnya indah. Ma'asyiral kiram dirahmati Ishaq bin Rahuyah di antaranya. Qala Ishaq, berkata Ishaq Ibn Rahuyah, akhbarana, di sinilah lebihnya Imam Muslim menjelaskan perbedaan redaksi penyampaian supaya orang tahu derajat hadis yang disampaikannya itu. Kadang-kadang orang coba-coba masuk di ilmu hadis ini ya hanya sekedar semangat bagaimana nak mendebat. Kemarin saya dengarkan komentar seseorang ustaz mendebat ambo. Terlangsung dongon gitu, terlangsung terbuka tuh terdongon. Masya Allah, semangatnya luar biasa sampai menyalahkan ulama-ulama sekelas Syekh Albani, Syekh Abdul Rahman bin Yahya Al-Muallimi nyabuin topik dia dah. Ya. Dan seterusnya mereka menghukum si fulan rawi itu majhul. Oh dia bilang majhul menurut Albani dan orang-orang Wahabi. Awak alhamdulillah mudah-mudahan di akhir nanti tentu maksudnya tidak majhul, tentu rawi itu siapa, ada ulama yang jadi pijakan konsen samunya ini tidak jo tentu non di CMN non nyabut tidak tentu di CMN deh. Iyalah pone jadi ya penat saya dengarnya tidak ada gunanya, tidak ada guna, ujung-ujungnya menerima riwayat yang palsu dengan alasan mungkin. Kemudian banyak orang yang menerimanya dalam kitab-kitabnya. Kalau banyak orang menerima ya nama-namanya orang-orang yang pro itu diterimanya. Lebih sering hilang patut deh
Ketujuh, jin kan hadis palsu lah. Hadis mimpi pun jadi dalil. Mimpi pun jadi dalil. Dongeng pun jadi dalil. Apalagi hadis palsu. Allah musta'an. Kita ada berharap sebenarnya. Saya terus terang berharap. Mudah-mudahan saya diluruskan. Iya. Sama dengan itu. Perawinya kan mengatakan sami'tu katanya. Kalau sami'tu saya mendengar. Dia tidak tahu yang membuat kata sami'tu kira pemalsu tadi. Allah musta'an. Jadi bercampur-campur. Ya, bercampur-campur. Jadi awak jangan nengok nyosok-sok dulu, sosok kan dapat ilmu baru. Ternyata tidak labio, sama-sama majhul dunia, sama-sama majhul. Ini ndak abe, nan dicuain, nan sabu ndak abe lah dak lu berenya. Kalau si Albani lah abi kita hadis buka saudara, nya dua buah kita hadis buka adanya. Allah musta'an. Tapi begitulah kaum muslimin dan muslimat, semangat untuk menjatuhkan, bukan semangat untuk menegakkan kebenaran. Ini istilah nogang bonang bahasa. Nengok judul ngeri wak deh. Sabu bayi tabung deh. Bayi tabung kan alun masak timur. Tuhan subhanallah. Apalagi banyak komentar, ratusan komentar dukung ayo nyi gempur terus Wahabi itu katanya. Subhanallah. Awak ndak lepas apa merek Wahabi tapi digalau itu wah. Wahabi sama karena kalau untuk kenek dahulunya atau kecil-kecil dulu kan kita gelar orang kadang dipanggil dengan gelaran yang awak tak suka. Akhirnya dipasok syukur ya. Allah musta'an. Ala kulli hal, biarin aja. Esok dak tengok aja lah. Bikin penat habis waktu, ndak ada guna. Nya dia dilapor-laporin nang keadaan itu masalah. Ustaz ni tolong buat rilis je apa nya. Klarifikasi. Kecil lebih isi kosan tong kosong nyaring bunyinya. Ilmu kio-kio sodo sana alhamdulillah. Tapi kalau orang yang tak pernah belajar ilmu, oso masuk kaji. Sebab hebat lainnya contoh pada si Albani lah. Allah musta'an. Menyesal anak bacanya. Taib. Akhbarana. Jadi Imam Muslim sampai Al-Maghariba mendahulukan Imam Muslim dari Al-Bukhari sebab apa? Karena beliau menjelaskan kalimat-kalimat yang sedetail ini. Qala Ishaq akhbarana. Karena akhbarana ini dalam ilmu hadis nanti al-adab bil akhbarana bisa saja ijazah, bisa saja langsung tahdis. Tentu saja ada 8 jenis. Siapa yang ikut nanti ikut kajian ilmu hadis. Cuma lama lupa nanti ya. Allah musta'an. InsyaAllah kita sambung nanti. Taib wa qala al-akharan, yang berdua mengatakan haddatsana. Berarti lafaz Utsman bin Abi Syaibah dengan siapa tadi? Zuhair ibn Harb ibn Shaddad al-Baghdadi lebih tinggi daripada lafaz Ishaq bin Rahuyah. Karena dia bilang haddatsana. Ini lebih tinggi. Taib, haddatsana Jarir. Siapa Jarir? Ibnu Abdul Hamid Ad-Dabbi. Ibnu Abdul Hamid Ad-Dabbi an Mansur dari Mansur. Siapa Mansur? Syuaji. Mansur Ibn al-Mu'tamir At-Taimi Al-Kufi. Thiqatun faqih. An abi dari bapaknya yaitu Mu'tamir ibn Sulaiman. At-Taimi Al-Kufi. An Abi Wa'il dari Abu Wa'il Syaqiq ibn Salamah. Syaqiq ibn Salamah Al-Kufi. An Abdullah dari Abdullah. Kalau Abdullah perawinya orang Kufah, maka ketahuilah yang dimaksud adalah Abdullah ibn masih lupa. Inilah kodok sabuk sebenarnya. Bila perawinya dari sahabat yang bernama Abdullah, maka Abdullah yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana kalau orang Mekah atau orang Taif meriwayatkan Abdullah, maka maksudnya adalah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu ajma'in. Baik. Qala, dia berkata, kunna naqulu fi shalah.
Dulu di awalnya kami mengatakan di dalam salat khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, assalamu ala Allah. Assalamu ala Allah. Semoga keselamatan kepada Allah. Ada hadis tapi tidak sahih ketika Nabi Mi'raj datang sampai ke suatu tempat yang Jibril saja tidak sampai ke situ. Yang Jibril saja tidak sampai di situ. Sehingga berdasarkan riwayat ini, sebagian orang mengutamakan Nabi kita lebih mulia dari malaikat Jibril. Ala kulli hal, ini tarafun ilmi. Ya, tahu tidak tahu kita tidak menambah juga. Mana yang lebih mulia, Jibril atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ngaji Quran nanti poning-poning wadah. Beko banyak non salah kaji. Dua-duanya al-amin. Satu aminus sama, orang amanah di langit, yang satu aminul ardi, orang amanah di bumi. Yang penting bagi kita bagaimana mengikuti mereka berdua ini, mengimani keduanya dan mengikutinya dengan benar dan baik. Bukan hanya cerita, perkataannya diikuti tapi kerjanya kerja lain gitu. Jadi bapaknya mendiang lain sabui, lain nanti kojong. Ya sabui nabinya tapi tidak macam itu kojong nabi lah. Lain disabui dari nabi, lain dan di kojong. Disabui aja ikut Nabi sallallahu, ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nasallallahu alaihi. Di sini pentingnya pemahaman yang mengikuti as-salafus salih, yaitu as-sahabatu radhiyallahu anhum. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Jadi di situ ketika sampai atau sebelum situ, gimana caranya? Tidak mungkin mengucapkan salam kepada Allah. Tidak mungkin mengucapkan salam pada Allah SWT. Lalu diajarkan atau diilhamkan dengan Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu at-tahiyyatu lillahi wassalawatu wattayyibat. Cuma riwayat ini tidak disahihkan oleh para ulama hadis. Kemudian Allah membalas assalamu alayka ayyuhan nabi. Ini dialog ini di malam Mi'raj. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Salam kepadamu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian Nabi menjawab, assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihin. Ini sebab urutnya hadis tahiyat ini. Cuman tadi tidak disahihkan oleh ulama hadis. Sebab kalau didongon kisah kan asyik juga. Asli dari dialog Nabi dengan Allah SWT di malam Mi'raj ke langit. Cuman sayang tidak disahihkan. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Assalamu ala Allah yang dibaca oleh para sahabat waktu itu. Assalamu ala fulanin. Salam terhadap si fulan dan si fulan. Faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kata kepada kami suatu hari, innallaha huwas salam. Sesungguhnya Allah adalah as-salam. Karena di antara nama Allah adalah as-salam. Huwallahul al-malikul quddusus salamul muhaimin. Yaitu Allah, salah satu namanya adalah as-salam. Jadi tidak mungkin kita ucapkan assalamu ala salam, ya, keselamatan kepada as-salam. Makna as-salam menurut yang dinukil oleh Imam An-Nawawi antaranya adalah al-musallim li ibadihi, yang menyelamatkan hamba-hambanya. Atau dengan makna al-musallim ala ibadihi, yang senantiasa mengucapkan salam kepada hamba-hambanya, menyelamatkan, mengucapkan salam. Makna-makna semuanya itu
tidak bertentangan insyaallah taala. Jadi Allah adalah As-Salam. Lalu Nabi katakan fa iza qa'ada ahadukum fis salati, apabila seseorang kalian duduk dalam salat. Nabi tidak jelaskan duduk apa ini, sebab mereka dah paham. Sebab yang dibaca adalah doa di tahiyat atau tasyahud. Makanya bahasa Arab itu begitu, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, siyak dan sibaknya saling menunjukkan makna. Ketika ditinggalkan siyak, sibak kadang salah paham. Seperti orang memaknai firman Allah SWT, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia di mana kamu berada, dia ada di situ. Akhirnya Allah ada di mana-mana gitu. Subhanallah. Ayat yang mutasyabihat ini diimani, yang muhkamat diingkari. Padahal Allah jelas mengatakan banyak. Kata Ibnul Qayyim, lebih dari 2000 dalil dari Al-Quran dan Sunnah mengatakan Allah fis sama, di atas. Tapi yang satu ini yang jadi pengganggu. Sama dengan orang akan menikah itu kan, dan 40 dalil untuk membuat dia maju. Ya, 40 sifat, Masya Allah. Dia hebat. Kan banyak kan? Kalau calon istrinya keibuan, dan biasanya keturunan tu awet muda, baby face. Umur lah 50, condong mau boleh jomu bagi misalnya. Kan lewat nengok ada tu. Ancak anak banyak, pitiaya banyak, tapi tak mau mengalunnya. Dan seterusnya. Tiba-tiba datang satu subuhat kadang-kadang. Gara-gara, tapi kalau lolok yang tak kena songik kau dah, itulah hilang yang lain tu gara-gara subuhat yang satu tu. Iya. Sana kau tu tuan-tuan. Ya. Tak baik tu tuan-tuan. Tuan-tuan nanti cubalah tinggal di kota besar. Di kota besar, di Jakarta misalnya. Itu Honda selalu DT Palo ke. Saya pernah tidur di tempat kawan, tak pernah lengang. Ini suara motor, suara mobil, suara bemo, suara orang gitu. Bisa lagi. Alhamdulillah bakau aja loloknya. Jadi sebenarnya gampang. Memang gua pikirin, selesai masalah. Memang gua pikirin. Tapi kalau sudah berpikir dari awal, dia apa cero lolok runya kau kawan nih. Akhirnya tidak bisa tidur. Ini rumusnya, tidak usah dipikirin. Sebab orang tu pukul tiang listrik setiap 1 jam. 1 jam. Kan tuku dengan listrik dah. Mana sangat kawur pada tiang listrik dah. Hah? Sangat tiang listrik dah. Kan tak terganggu dah. Alhamdulillah. Bagi yang Allah. Tapi nak suka terganggu, tahuin je lah. Menderita sepanjang masa. Nikmatnya sementara kan. Tapi menderita sepanjang masa. Masyaallah kira gara-gara subuhat tadi hilang. Padahal di ayat itu sendiri ada tafsirnya. Ya'lamu sirrakum wa najwakum. Ayat dia. Ya'lamu sirrakum wa najwakum. Tahu dia rahasia-rahasia kalian. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Allah mengetahui, berarti ilmunya di mana kamu berada, Allah mengetahuinya. Berarti ilmu dan ma'iyah di sini ma'iyatul ilmi. Sebab siyaknya menafsirkan sibaknya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Dan banyak lain-lain lagi. Jadi ketika Nabi tidak menyebutkan fa iza qa'ada ahadukum fis salati, tidak disebutkan tasyahud. Karena dari falyaqul, hendaklah dia mengatakan at-tahiyat. Oh, ini bacaan ketika duduk, bukan bacaan ketika i'tidal, bukan bacaan setelah takbiratul ihram, bukan bacaan antara dua sujud. Jelas ya? Dan bukan sedang rukuk dan bukan sedang sujud. Maka kalimat duduk itu sudah mewakili, yaitu duduk tasyahud. Falyaqul at-tahiyatu lillah. Segala tahiyat, tahiyat itu ta'zim. Kenapa dipilih tahiyat? Sebab orang-orang dulu, orang-orang Arab
raja-raja Arab atau penguasa Arab itu dulu itu mereka ditakzim dengan kalimat at-tahiyyat. Maka kalimat ini dikembalikan semuanya hanya untuk Allah. Allah yang patut ditakzim. Sebagaimana alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian yang sesungguhnya hanya milik Allah segalanya. Tahiyat semuanya hanya milik Allah. Sedangkan tahiyat itu adalah sebenarnya Allah izinkan untuk hamba-hambanya yang sebenarnya sesungguhnya adalah milik Allah Taala. Artinya tidak boleh ditakzim seperti Allah kecuali Allah saja. Karena at-tahiyat di sini mengandung makna al-khudu' wal inqiyad, tunduk dan patuh. Wat thayyibat, dan segala yang baik-baik. Kalimat-kalimat yang baik, amalan-amalan yang baik. Afwan, was salawat, dan segala doa. As-salatu dalam bahasa Arab maknanya adalah ad-doa. Kenapa salat atau ibadah itu yang kita laksanakan, salat itu disebut salat? Karena isi dan intinya adalah doa. Maka disebutlah dengan as-salah. Segala doa hanya boleh diberikan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya salawat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut juga dengan salat. Mufradnya salat, jamaknya salawat, Indonesia salawatan. Itu aja. Sebenarnya salah sebenarnya itu. Harusnya jamaknya salawatin, bukan salawatan. Kalau salatan boleh, tapi salawatin atau salawatun, bukan salawatan. Ini salah nahunya nih. Ini kayaknya perlu belajar nahu lagi nampaknya. Kalau tahlilan masuk. Tahlilan karena memang halala yuhallilu tahlilan. Masuk. Jelas? Wiridan masuk. Nah, wiridan boleh. Wirdan, wirdin. Nah, masuk. Tapi pas salawatan kurang kayaknya. Ya, Allah musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi salawat adalah wassalawat, segala doa hanya boleh diberikan dan ditujukan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kaum muslimin dan muslimat, Allah sangat cemburu kalau doa ini kita berikan kepada selainnya. Apalagi diberikan kepada orang yang sudah mati pula. Ini memang gara-gara orang mati banyak orang ribut jadi. Ya. Nyalah mati lah boy. Ribut orang gara-gara itu. Itulah mungkin wallahu alam hikmah yang disebutkan oleh ulama kenapa di awal Islam itu ziarah kubur itu dilarang. Apa sebab? Karena coba sejarah syirik terjadi itu gara-gara orang yang sudah dikubur. Orang-orang yang sudah dikubur. Itu orang-orang saleh yang sudah mati. Lalu diskeramatkan. Makanya di awal-awal Islam, karena jahiliyah dulu memang seperti itu, mereka punya tempat-tempat orang-orang saleh yang dianggap dekat dengan Allah, sehingga mereka berdoa melalui orang-orang saleh itu. Maka di awal Islam tak boleh ziarah kubur, takut tercampur ziarah jahiliyah dengan ziarah syar'iyah. Setelah ke Madinah Nabi SAW dan kaum muslimin sudah paham bahwa kuburan-kuburan, benda-benda sakti itu sudah jauh dari keyakinan mereka, maka Nabi katakan kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha. Dulu kalian saya larang ziarah kubur, sekarang ziarahlah. Lalu Nabi jelaskan adab-adabnya. Di antaranya adalah fa innaha tuzakkirukumul maut, karena mengingatkan kalian pada kematian. Kemudian Nabi ajarkan pula berdoa untuk orang yang dikuburkan,
bukan berdoa melalui orang yang dikuburkan. Subhanallah. Nah, bila iman seperti ini lemah kembali, akhirnya orang menghidupkan kembali apa keyakinan-keyakinan yang dulu umat pertama, umat Nabi Nuh alaihissalam disesatkan, mulai dihidupkan orang kembali. Sehingga dengan demikian akhirnya kadang-kadang orang lebih menghormati kuburan daripada menghormati masjid. Alhamdulillah enggak ada orang saya dengar membakar kuburan. Kan enggak ada lah? Ya takut kualat dia. Tapi membakar masjid sudah sering terjadi. Ini sangat disayangkan kaum muslimin dan muslimat. Apapun alasannya, membakar masjid tidak boleh dilakukan. Apapun alasannya, sekalipun tak sepaham, sesat pun sekalipun, tidak boleh dibakar. Ya, kecuali dengan kalau ada Nabi lalu dipatuakannya, ini harus bakar, iyalah. Nabi membakar masjid Dirar karena memang Allah yang turunkan ayat tentang itu. Malaikat Jibril yang bawa wahyu kepada Nabi SAW. Sekarang tuan-tuan, siapa yang mewahyukannya? Pasti wangsit itu. Ya, beda wahyu dengan wangsit. Wangsit dari syaitan. Wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya adalah tindakan yang tak boleh terjadi. Sebenci apapun kita, tidak boleh melakukan kezaliman ke rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan ya para pelaku segera bertaubat. Ini banyak boleh yang mancing di air keruh itu. Itulah keras dakwanya dan sebagainya. Yang keras siapa sebenarnya? Antum kayaknya yang keras itu. Ya, ikut pula memprovokasi. Siapa yang keras? Yang sampai membakar siapa? Hah? Mana kau yang sonuru? Kau yang bakau meleleh sampai bakau. Sakit hati kami. Ya, siapa yang nak sakit? Awak kodok kena coba. Yang tadi sabuk bagi tabung tadi dia mah. Tu kenek buru. Sabuk yang nak botak ke dia. Sabuk yang ada bongak. Sabuk yang tak pernah sekolah. Tak pandai baca kitab kunyang. Baca terjemahan aja. Cuman seperti diajarkan oleh Allah ke Nabi Musa alaihissalam, yang tak nawa dia awak jadi jawab je lah. Sabuk yang bongak je. Tak bongak tontok je lah. Jadi lawan. Ya, ya tak? Awak tak pandai nyanyi bahasa Arab, jadi lawan. Nyawak pandai bahasa Arabnya. Kan pandainya? Iya. Ini tak pernah masuk pondok, alhamdulillah, nawa ijazah. Jadi lawan, tak perlu dona. Jolernya. Awak tak pernah makan ni dah. Tengoklah badan tambah gapuk je. Jadi itu tak perlu dibiarkan aja lah. Tapi kalau seandainya sabuk dia awak salah kaji, itu perlu sabuin. Di mana salah. Kalau nya bisa membuktikan memang salah, tadilah anak saya berharap ada ilmu baru. Rupanya apa ini kau lebih pada itu salah lah. Kasan muncul gadangnya kacan. Kalau baknya orang Minang gadang Sarawak. Gadang Sarawak ini. Subhanallah, bahasanya luar biasa. Alhamdulillah kita tidak pernah diajar oleh guru kita untuk bilang orang bodoh dan sebagainya. Ya, kecuali yang memang ada hukum ulama terhadap rawi itu dusta-dusta atau orang yang nyata berdusta. Ya, sekarang kan orang memfitnah bahwa ngaji sunnah ini haus darah katanya. Ya kan ini kan fitnah ini. Luar biasa. Alhamdulillah awak masih ayu je buat minum kelawinya nah. Tak pernah ni tak darah. Jelas? Lalu difitnahnya kita karena belum punya kekuatan katanya. Kalau dah punya kekuatan nanti minum darah kita. Tu yang di sana sudah punya negara mereka. Wahabi kan dah punya negara. Saya tengok no nyabuk dia pernah nyepai kakiannya. Badan CPT lah kayak buat turun si Maji lah. Jadi rado raja dorong. Kalau dia kadang jadi pangdam, panglima dam. Iya. Rado tentunya raja dorong. Jadi bisa dorong jemaah dia 5 orang sahi. Kali 350 rial. 1.000 rial. Alhamdulillah tak pernah pada darahnya situ. Ya pas orang bagi makanan banyak kan. Atau buat abu ini.
Subhanallah. Sudah itu dipitnanya bahwa Wahabi itu haus darah. Ini dusta yang tak perlu bukti lagi. Kau nak bukti mau pekokin. Bayu tambang siapa siang turun tunjuk pekokin ulama Wahabi dan tonton sawi haus darah. Kau nak kusuk apa lagi dah. Masya Allah, Ustaz Fulan, anta mudarris bil jamiah, dosen kampus ya, Masya Allah gitu. Kok di minyak wangi dah. Jadi itu bope makan dah. Terus itu haus darah. Kan pandutur kan? Perlu je bukti lah. Manong koi-koi itu ndak je cayo mau pay, gunden. Gunden. Liran tunjuk conda po Wahabi haus darah tu. Jadi fitnah seperti ini kaum muslimin dan muslimat. Kalau tunggu berkuasa, mereka sudah berkuasa. Oh enggak, ada syekh dulu pernah mengatakan seperti itu. Syekh itu perlu diklarifikasi. Karena beliau sendiri mati di situ juga. Enggak dibunuh uang dah. Jolenya, padahal nyola nuli kitab fitnah-fitnah isi, tapi tetap hidup di situ sampai mati. Dutonya enggak? Duto enggak share? Duto. Karena memang dulu banyak juga syekh yang dulu banyaknya syekh anu tu ada hafiz, hafalannya kuat tapi kadzab, pendusta, sehingga hadisnya tidak diterima. Yang nyata-nyata seperti ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itu perlu juga bukti dusta lagi. Ialah bahasa asuk muncul dek duto, nasallallahu assalamatu wal afiyah. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Apa sampai kokin cerita tadi saya? Dia waktu azan. Tahu dia azan tu. Tahu. La azan tak juga azan tu tiba boleh. Nah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة. لا حول. حي على الصلاة. لا حول. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله أكبر. الله أكبر.
kaum muslimin dan muslimat rahimanillah wa iyyakum. Jadi assalamu alayka ayyuhan nabi. Ini tadi kan dinukil dari kejadian Mi'raj. Itu salam dari Allah kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Sayang riwayatnya tidak sahih. Tapi bacaan ini sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisahnya tadi yang tidak sahih. Kalau ada pernah terdengar atau pernah saya sampaikan dalam khutbah, mungkin saya waktu itu tidak jelaskan derajatnya, insyaallah sekarang saya jelaskan. Wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Dan salam pula kepada kami, ini dalam riwayat tadi, bahwasanya Nabi menjawab ketika sampai dan dikabulkan untuk setiap hamba Allah yang saleh. Subhanallah. Nah, kalau kita berdoa untuk setiap hamba yang saleh, dalam hadis disebutkan siapa yang berdoa untuk kaum mukminin dan mukminat dituliskan sebanyak jumlah orang beriman dan jumlah laki-laki dan perempuan kebaikan. Kalau 2 miliar berarti 2 miliar kebaikan untuk kita. Makanya salat itu tidak main-main kaum muslimin. Tidak main-main salat itu. Makanya salat sunatnya saja lebih afdal dari dunia dan seisinya. Karena tidak main-main Bapak. Coba sebanyak itu. Belum ucapan doa-doa yang lain. Dan doa yang paling mustajab sedang sujud. Dan di akhir-akhir salat. Setelah tahiyat kita baca doa. Ya, jangan sampai lupa kata Nabi alaihi salatu wasallam, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ma'asyiral kiram dirahmati. Nah, seluruh hamba yang saleh fis sama, di langit wal ard. Coba, di langit dan di bumi, yang hidup dan yang mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka baca dengan penuh khusyuk dan penghayatan. Assalamu alayna wa ala ibadillahi as-salihin. Dan malaikat akan aminkan itu untuk kita. Walaka mithluh. Kamu juga dapat seperti itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak diibadati kecuali Allah. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam hamba dan rasulnya. Jadi Nabi tetap hamba Allah. Kalau hamba tentu patuh pada Allah, bukan menyamai Allah. Maka tidak bisa jadi perantaraan antara kita dengan Allah. Makanya tidak kita dapatkan sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, mereka bila ada suatu musibah datang ke kuburan Nabi, tabarruk dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat saja tidak, dengan Nabi saja tidak. Bagaimana dengan yang lain? Allah musta'an. Nah, oh, ikut makan fitnah nampak. Iya, berarti makan fitnah. Sebab di fitnahlah kita. Seketika kita mengatakan ziarah kubur itu ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Lalu dikatakan orang-orang Wahabi tidak membolehkan ziarah kubur. Duto atau iya? Duto atau iya? Duto. Mau pewak suak? Ada pitinya? Kini muak umrohnya 50 jutanya. Dulu 23-nya. Kini lah 50 apa bang? Nah, pewak? Enggak, dan bayar untuk dia enggak ada pitinlah. Alhamdulillah, tidak pernah orang Wahabi melarang ziarah kubur. Gimana mereka melarang ziarah kubur? Mereka adalah semboyannya kembali pada sunnah Nabi. Sunnah Nabi ada ziarah kubur? Ada enggak? Itu mungkin mereka melarang? Enggak. Enggak mungkin. Dan memang
Mohon maaf tuan-tuan, dan pernah ikut bertugas untuk menertibkan orang-orang ziarah kubur. Di mana? Kayak Baqi, kayak syuhada Uhud, dan kayak kuburan Nabi SAW. Berarti kalau menertibkan judulnya boleh enggak? Boleh enggak? Misalnya Pak Polisi, Pak Tentara bertugas menertibkan turnamen sepak bola di lapangan Tuanku Tambusai. Maknanya apa? Mak diundang polisi situ enggak boleh main gitu. Ustaz, jawab. Ya, turun Pak Yonip 132, ya, Kodim turun, kemudian Polres turun, polisi, Polsek turun semuanya, ya, untuk mengamankan pertandingan El Clasico PSBS dengan PS Muara Jalai misalnya. Ya. Nah, saking banyaknya polisi untuk menertibkan sehingga timbul isu ternyata Bupati Kampar tidak membolehkan main bola. Betul atau salah tu? Betul atau salah? Kalau ada nyebut macam itu, duto atau elo? Duto. Alhamdulillah, selesai masalah. Saya tanya ke tuan-tuan dan puan haji je umrah, ada yang pergi ziarah ke makam Nabi? Lai Pak Haji? Lai bang ya? Togang dek nang tu? Togang dek? Ndak non ditogang dehnya jen mula monocunya sebab uang banyak di belakang iya cernya nya kawan nak mengkaplik lagi situ nak montang lapi nak ditalkin lo Nabi ke dia tu ya togang deh nang hah macam ya sintet ya tu togang deh kalau itu betul iya. Kalau itu benar. Tuan-tuan di zaman yang coneko YouTube lanawok, satelit lanawok, sodo prosesnya nampak. Kan nampak tuan-tuannya? Masuk dia babu salam kalau di babu babul waqi'. Kan nampaknya beratur. Ndak sekena tentara jagur memang supaya ditertib. Kalau ndak ada tentara situ ialah banyak ensel dan tanggi. Seperti minjam istilah Pak Profesor Abu Zahra hafizahullah, kalau sampai ndak wang Wahabi jaga Masjidil Haram Masjid Nabawi lah banyak sempong tiang masjid no. Iya kan pernah Indonesia tertangkap kan pernah tertangkap ama-ama di Guntiang dia seter Ka'bah untuk jadiin jimat. Iya memang untunglah Wahabi yang pegang, kalau ndak ya subhanallah kuburan-kuburan Baqi banyak nang batok. Batok tu batok. Nya takut nak nak kehujanan. Ndak beda ayu nak dia atok tu balik ke bawah ni. Jadi kadang-kadang hilang akal logika sehat kita. Walaupun dia beatok, datu awak ru, nini awak ru, buya awak ru. Ya, dia beatok baik lambu. Ha. Kio-kio ayu nonton tadi tidak masuk ke dalam. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati, realistis saja. Nabi SAW larang untuk membangun kuburan. Jadi kalau antum tanya, tidak boleh ziarah kubur, tidak pernah nampak haji dan ziarah kubur. Esok dah undang ya. Dok ayo. Jadi yang bukan kita melarang, kita mengingatkan kekuburan itu ada adab-adabnya gitu. Ada adab-adabnya. Jagalah adab itu, di antara adabnya tidak melakukan hal-hal yang aneh yang tak pernah disunnahkan Nabi SAW. Ya. Kata Nabi jangan dibangun. Kan tak nyedain punya tanahnya nya. Nabi tak pernah siapa punya. Nabi tak punya tanah. Nabi tak punya tanah. Lei boleh dah? Tak. Berarti alasan siapa punya tanah boleh membangun, alasan tak berdalil. Maka wajib tinggalkan. Sudah togang dek Nabi jan solat menghadap kuburan. Atau antu wakaf mustanad tu masjid. Kalau mati kan di depan kiblat rumahnya nya. Siapanya boleh ada ustaznya nya. Nya Nabi tak bolehnya ustaz.
Boleh. Mana kan ikut? Kalian tak paham dah tekstualis kalian ni. Ini memang memahami itu tak tekstual dahulu. Mana dahulu kontekstual atau tekstual? Tekstual. Contoh tak pernah belajar usul fikih je tuan-tuan. Bila bertentangan dalil nas dengan dalil zahir, dahulu dalil nas. Iya kan? Bila bertentangan dalil zahir dengan dalil muawwal, dahulu dalil zahir. Kan itu soga jiwa darun. Tak pernah tak kunung. Apa dak cuma orang memahami secara tekstual? Memang hukum asalnya dipahami secara tekstual. Kecuali ada karinah yang memalingkan dari makna yang itu. Kalau tidak ada karinah, cik buat kerena aja. Ya gara-gara musim corona buat kerena. Tidak ada dalilnya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ajilah tamakan fitnah nampak nah, buka TV baik komah siaran Makkah. Siaran Madinah ya. Akan nampak nanti jemaah ya umrah atau jemaah Masjid Nabawi selesai solat tu kadang baca abuik lah menuju ziarah makam Rasulullah SAW. Dilarang dia nang tu? Tak. Cuma ditertibkan. Nak jen uang bantang lapiak situ. Nya kalau nak ditertibkan dibuat ke bangku situ deh. Jalerinya maka ditertibkan. Kuburan Baqi di zaman Utsmani dulu banyak batok. Banyak batok itu yang dihilangkan oleh keluarga Ali Saud. Karena Nabi melarang, tak rujukan nabinya, bukan peninggalan sejarah. Kalau pakai pikiran ini kan situs sejarah kan itu kan, menjaga kearifan lokal. Kearifan lokal mana zaman Nabi kan tak ada kearifan lokal tu dah. Kearifan yang dibawa dari Turki Bokokian, sudah itu dianggap kearifan lokal Madinah. Padahal bukan. Kan samanya banyak kearifan lokal yang aslinya tinggalan penjajah Belanda kan, dijadikan kearifan lokal. Nasallallahu alaihi wasallam wa ta'ala abiyah. Jalannya. Ya mana ndak jo cayo mo pai dambo. Nak nengok kuburan Baqi mo, nengok maklah mo, tapi boyun tombang dan. Hanya tuan-tuan ragu dan lah yakin lah nampak dan bahkan pernah dan bertugas di situ. Kalau tuan-tuan pernah ziarah ke syuhada Uhud, tu ada nanti ceramah bahasa Indonesia, itu dah yendu. Dipoto kaset dah. Sampai umrah terakhir petang masih ada je boleh. Tak tiapal na soden. Soden di Uhud dulu. Tak ada cerita mana orang ziarah ke Uhud, tak ada. Bahkan ahlan wa sahlan marhaban. Bahkan bersiapkanlah hadiah untuk yang datang ke Kenu. Nya sebab Nabi SAW sering ziarah ke syuhada Uhud, sering ziarah ke Baqi ketika hidupnya. Itu yang kita ikuti. Cuman membuat kubah di situ ya dia togang dek Nabi. Bantang lapiak di situ. Ya dan lain-lainnya memang tidak, apalagi buat kubangku. Manulin nama ya togang dek Nabi, mengapunya mancatnya togang dek Nabi, buat batu pialam togang dek Nabi. Itu yang dilakukan. Ambil itu yang mereka tegakkan. Sampai kuburan rajanya sendiri tidak pakai merek, tidak pakai porselin, tidak pakai kelambu. Nyapu kelambu kan untuk nyamuk saya. Tolok je nyamuk gigi itu lah. Lah dalam tanah dua. Di mana letak penghormatan kita? Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Ini yang kita inginkan, luruskan ini karena memang di saat kuburan ditakzim, akhirnya orang akan hulu terhadap kuburan sehingga kuburan jangan diganggu. Musajid boleh untung. Musajid boleh diruntuhkan, kuburan tak boleh. Tak boleh pindang, tak boleh orang. Tapi kalau buat lapangan bola bolehnya, tapi buat saja tak boleh. Kalau ada nak buat lapangan bola ke kuburan tu, itu boleh baliornya. Musyawarah kampung ada ya, ikut nak buat lapangan bola weh. Kan ada turnamen El Clasico sih kan. Ya. Tu amurnya memindang kuburan, tapi kalau untuk memeras yang musajid dari kuburan, puaknya benar hadis Nabi tu, de pahamlah ulama kami bodoh syehlanya. Orang potong bolayunya. Kalau lahir ni orang ulama kami lah nak urutnya.
Jalan tuan-tuan. Jadi kalau ada jangan makan fitnah tak? Makan fitnah. Ya ada TV di rumah. Lainnya dan ada TV lah. Nya dalam nengok dan perlu je TV lah nam. Tengok ke TV tu kalau apa ndak ada TV di rumah sehingga di di Qadai ada TV bukan tolong bukan channel Madinah cik share dan nak membuktikan ada ndak Wahabi melarang ziarah kubur ndak ada. Sama dengan tawasul juga dilarang kita tawasul katanya. Ndak ada tawasul yang disyariatkan, ada syariat tawasul yang tidak disyariatkan. Allah musta'an. Ada yang disyariatkan, ada tidak. Semuanya dipilah. Mana yang sunnah, mana yang tidak. Mana yang sunnah, mana non sunnah. Itu aja masalahnya. Kita ikut yang sunnah, non sunnah sedapat mungkin kita hindarkan karena non sunnah selalu mengundang perdebatan. Hadis tentang itu je pada debat tu ada. Alun le membuat hadisnya saja. Innal hamdalillah la laisa onango kalau nyebut. Kalau la innal hamdalillah kau pasti wahabinya. Subhanallah. Ini terpaksa dipuasan ke ustaz-ustaz. Siko ndak boleh innal hamdalillah ada ustaznya. Tak apa dia. Pokok selain itu. Ya, itu terpaksa alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Ini sama arti tiba baik korangnya. Allah musta'an. Mohon maaf kaum muslimin dan muslimat gara-gara pertanyaan antum. Ana jadi bersemangat jawabnya. Kenapa dusta yang dipelihara? Dusta yang dipelihara. Wahabi melarang ziarah kubur. Sebab apa nomor haji? Mana tuan tu sudah nak ziarah kubur nak tunjuk kan? Tapi dia tak Wahabi dah tonton galaunya. Iya, tak ada kartu Wahabi tak ada. Nah, alhamdulillah. Nya dengarlah padik galau sih alhamdulillah. Sufi dan juga. Iya Sufi. Ya, Hizbi dan juga. Apa lagi? Salafi dan juga. Wahabi dan juga. Sodo masuk. Nah. Sururi masuknya yang sururi. Cuma tak ada orang buat kartu Syekh Borah. Ya, wang Sufi tak diakui dan tak ada. Wang sururi tak diakui dan tak ada. Allah musta'an. Ada sururi sekarang? Urus kartu. Allah musta'an. Dia kaum muslimin dan muslimat, kita tidak berdakwah ke golongan tidak, ke pribadi apa lagi. Yang mazhab aja tidak begitu kita kan. Artinya mazhab boleh, dengar ustaz boleh, ngaji dengan siapapun boleh, asal manhajnya ahli sunnah. Ahli sunnah. Siapa ahli sunnah itu? Yang pasti ahli sunnah semuanya sahabat. Jadi kalau ijma' sahabat ikuti itu. Tapi yang belakangan banyak yang mengaku, semuanya mengaku ahli sunnah. Tapi pas datang sunnah, ndak itu muqaswi, itu mana muqaswi? Nabi berbicara bahasa Arab, ustaz itu berbicara bahasa Arab. Apa di siko cendiko sama kayak bahasa Arab paham, zahir makna diambil, pas Nabi ndak zahir makna diambil. Jelas? Dia sebenarnya mengelak dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Taib. Deh, gara-gara Haji bertanya. Kita cukup sampai di sini dulu. Karena ada beberapa hadis lagi. Intinya hadis ini salah satu dari lafaz tahiyyat atau tasyahud yang diajarkan Nabi SAW. Nanti ada khilaf di antara ulama. Di antara tasyahud itu ada tasyahud yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, ada yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, ada yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan ada Abu Musa al-Ash'ari. Ulama khilaf mana yang paling afdal di antaranya, melihat dari kesahihannya hadis ini. Hadis ini yang paling sahih di antara riwayatnya karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada yang mendahulukan lafaz Umar bin Khattab, ada yang mendahulukan lafaz Ibnu Abbas dan seterusnya. Insyaallah sampai pertemuan selanjutnya. Karena alun sudah tak tanya tu. Iya, halus sudah deh. Yang tanya lu. Ini nyala langsung tanya juga. Nah, ya sah. Ya saja nanti sudah dah lu buat tanya kan tak dipotong ada akhirnya tak potong gaji. Baik, terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa kembali insyaallah. Mudah-mudahan kita jauh dari segala fitnah dan syubhat karena yang benar itu jelas dan terang. Bukan dengan melahirkan fitnah dan provokasi
apalagi persekusi dan demonstrasi. Kita yang jelas-jelas saja. Yang mau silahkan diikuti, yang tidak semua akan bertanggungjawabkan. Ya, tapi memang kewajiban dakwah itu adalah ilmu mesti disampaikan. Kalau tidak, kita akan dikekang dengan api neraka. Yang kita baca jelas riwayatnya. Alhamdulillah kita pakai silabus. Karena ada juga bilang tidak pakai silabus sudah nyinya. Ya, nyong asal komentar banyak. Bapak corokan lama citu aja kan. Tidak apa-apa. Tidak perlu dijawab karena kita tidak seperti yang dikatakan. Ya, tidak seperti yang dikatakan. Jangan sibuk-sibuk jawab pone orangnya. Biarnya mereka pone. Biar mereka pone. Insyaallah kita ngaji seperti yang dicontohkan oleh para ulama kita, khususnya yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.